Jadi jangan salah. Bapak ini sudah mengenal itu. Yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari di penjara, beri yang saya. Bapak ini sekalian. Swasembada pangan, tapi juga swasembada semangat. Jadi semangatnya bertani karena apa? Karena stabilitas harga, karena stabilitas ekonomi. Menentukan rakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Yariano. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan aturan pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN dan pendekatan politik sendik dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi posisi AB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori state corporate crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut tektonika aman-aman. Padahal lagu jantan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Polri mengangkat dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Samadi, dan lain-lain. Lanjut
sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Hari ini teman-teman, panggung politik Indonesia kembali dihebohkan oleh gelombang aksi massa yang menyuarakan tuntutan luar biasa keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, mari kita ulas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sentimen publik yang berkembang, hingga latar belakang sejarah politik yang memicunya. Yang pertama teman-teman, adanya suara keras dari aksi massa dan tuntutan hukum. Ya, dalam berbagai rekaman dan orasi yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya yang bergema dari kota pelajar Yogyakarta, ribuan pendemo yang terdiri dari mahasiswa, elemen buruh, tani, hingga para aktivis menyerukan desakan yang sangat radikal. Ya, di mana mereka membawa tuntutan inti, yaitu masa menuntut agar aparat penegak hukum secara tegak menangkap, mengadili, bahkan memiskinkan mantan presiden beserta keluarganya atas kebijakan dan rekam jejaknya selama memimpin 2 periode. Yang selanjutnya teman-teman, adanya kritik akademisi. Ya, suara kritis juga datang dari tokoh senior akademisi seperti perwakilan alumni UI Jaket Kuning, ya ini yang menilai bahwa stabilitas bangsa mengalami kegaduhan politik yang intens sejak era pemerintahan tersebut. Ya, bahkan muncul narasi ekstrim mengenai PKI gaya baru yang diamatkan kepada ex-presiden akibat keluarnya Kepres nomor 8 terkait rehabilitasi korban peristiwa 1965. Ya, di sini juga teman-teman, isu dinasti politik dan kontroversi Pilpres 2024. Ya, di mana sebab politik gelombang kekecewaan ini tidak muncul dari ruang hampa, di mana salah satu pemantik utama dari akumulasi kemarahan publik adalah langkah politik di akhir masa jabatan, khususnya terkait pencalonan sang anak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada pemilu 2024. Ya teman-teman, semua publik menilai proses lolosnya Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dipenuhi dengan pelanggaran etika yang berat dan mencederai nilai-nilai hukum. Ya, hal ini juga memicu ketidakpercayaan publik yang masif terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan aparat penegak hukum yang nilai pasif dan pura-pura tidak tahu terhadap runtuhnya keadilan. Ya, ketiga teman-teman, adanya retak hubungan dengan PDIP Perjuangan atau PDIP. Ya, di sini juga teman-teman, kita melihat jika kilas dibalik ke belakang, perjalanan politik sang mantan presiden tidak bisa dilepas dari peran besar PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri. Nah, di mana teman-teman, anak emas yang berpaling dimulai dari karir sebagai wali kota Solo, berlanjut ke gubernur, di mana teman-teman hingga memenangkan Pilpres selama 2 periode, PDIP selalu menjadi benteng utama yang mengawal dan membesarkannya. Ya, titik balik kekecewaan ada langkah politik yang dianggap membangkang dan mengkhianati garis partai demi membangun kekuatan politiknya sendiri, dinilai publik sebagai momen di mana topeng politik asli mulai terbuka. Akibatnya, basis massa mendukung setianya terdahulu kini berbalik menjadi pengkritik yang paling vokal. Nah, teman-teman semua, selain isu masalah dinasti politik, polemik mengenai keabsahan ijazah juga kembali mencuat dan menjadi alat bagi para pengamat aktivis 98. Ya, di mana serta masa aksi untuk terus menekan kejelasan dari penegak hukum, ya di mana masa menuntut transparansi total agar dugaan-dugaan kebohongan publik ini segera dibawa ke pertanggungjawaban secara prosedural di meja pengadilan. Nah, teman-teman semua, fenomena turunan ribuan masa ke jalan ini ya merefleksikan salah satu hal, yaitu krisis kepercayaan yang mendalam terhadap penegak hukum di Indonesia. Ya teman-teman semua, publik seolah merasa bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, berhadapan dengan lingkaran mantan penguasa. Ya teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah gelombang aksi ini merupakan murni gerakan moral demi menyelamatkan masa depan demokrasi, ataukah ini merupakan bagian dari riak balas dendam politik pasca pemilu? Mari teman-teman untuk memberikan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah
agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Ya, di sini juga kita melihat teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tohaji Syair, tangkap dan adili Termul yang selama ini bikin gaduh dan pembohong. Teman-teman, Bapak Suryanto memberikan tanggapannya kepada yang terhormat Bapak Prabowo, kalau masih ingin dicintai rakyat segera adili Jokowi, keluarga dan oligarki, rakyat benar-benar muak. Teman-teman, kita lanjut di sini. Teman kita Hantantoro bilangnya negara ke pemerintahannya ya harus tegas. Kenapa kok presidennya kok tidak tegas seperti Pak Soeharto itu loh, orangnya tegas, tidak pandang bulu, backingannya siapa disikat sampai ke akar-akarnya, biar kapok biar jerak. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sri Hadayani setuju selama berjuang tangkap adili penjarakan Jokowi, rampas asetnya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Junaidi memberikan tanggapannya, waduh, kasus Iza ini apabila nggak segera diselesaikan, bangsa ini akan terbelah, sedangkan bukti fisik aslinya nggak kunjung memperlihatkan, apa mungkin sengaja bikin gaduh terus. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Suharyo memberikan tanggapannya, negara Indonesia ini tidak bisa tenang sebelum Iza palsu belum dibuktikan. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Tuan Yusuf memberikan tanggapannya, memang betul tidak ada perang pentumpahan darah yang menggilah kasus Jokowi ini tidak akan selesai. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Miss God memberikan tanggapannya, jika sudah begini gimana negeri Konoha mau tenang, aman, cari kerja susah, cari makan sulit hingga pada demo. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Bakrudin memberikan tanggapannya, memang harus didemo, ditangkap oleh rakyat Jokowi ini karena jelas-jelas Jokowi menginginkan negeri ini ribut. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Willa memberikan tanggapannya, Joko dan Termul tuduh siapa lagi yang mendalangi demo ini kemarahan rakyat karena Jokowi sengaja menahan ijazah ini tidak ditunjukkan ijazah dan berusaha mempenjarakan kebenaran karena polisi dan penegak hukum bisa disuap. Jokowi sengaja bikin kegaduhan untuk memberikan yang tidak baik di negara ini. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Tempat kita Ahmad Yani, ya sumber masalah sedang saat ini pun semua masalah semua yang ketangkap Jokowi selalu disebut kali toloh adili melalui Kejagung. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen? Mari kita teman-teman untuk berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik teman-teman. Salam demokrasi.